Cirebon ternyata emang bener seseru itu ya guys. Sebelumnya mohon maaf dulu ya, part 3 ini ngeditnya lumayan ke pending-pending karena satu dan lain hal. Padahal kita juga udah gak sabar nerusin migrasi makan di Cirebon. So langsung aja lah ya, pagi hari ketiga ini akhirnya kita mau cobain makan jamblang nih guys. Dan katanya yang jamblang Bu Nur ini salah satu yang legend. Kemarin sempat dibilangin sama abang Grab yang nganter kita pulang ke hotel, walaupun nasi jamblang Bu Nur itu udah buka dan ada yang makan dari jam 7, tapi masakannya masih belum komplit. Jadi mending agak siangan deh katanya. Bener aja sih, kita datang jam 10-an gitu emang udah lengkap semua, tapi udah ngantri juga coy. Tapi cepet aja kok, ini abangnya satset juga. Pertama kita bakal ditanya nasinya mau berapa dan mau pakai sambal atau enggak. Soalnya dua itu sih yang diambilin. Abis itu kita tinggal pilih dan ambil sendiri aneka lauknya. Kita cobain paru kering, terus balakutak yang katanya lumayan favorit, semur daging dan perkedelnya nih yang menurutku paling juara. Jujur yang bikin nikmat tuh sambalnya ini coy. Walaupun ternyata sambalnya tuh bayar, tapi wajib pakai sih. Dan perkedelnya ini ya ampun, beneran krenyes di luar tapi gurih lembut gitu di dalam. Enak banget. Balakutaknya juga enak sih, tapi ternyata harganya lumayan ya dibanding semur daging sapinya. Kayaknya next time aku prefer ambil daging aja deh. Kita emang sengaja makannya nggak terlalu banyak karena beres makan kita mau jalan ke toko roti dan kue yang sama-sama udah legend juga nih di Cirebon. Ternyata beneran sedekat itu coy, nggak sampai 500 meter deh udah nyampe ke toko Ruby ini. Kalau di Bandung mungkin ini tuh kayak Prima Rasa atau Vitasari gitu nggak sih? Dan tiap pagi yang diserbu tuh nggak cuma produk-produk bakerynya aja, tapi banyak jajanan kue basah juga yang must try dan nggak jarang jadi oleh-oleh juga tuh katanya si roti ayamnya ini nih. Jujur kita pun kesini karena tertarik dan penasaran guys. Bener aja lagi pas kita datang di etalasenya udah kosong dong. Untungnya kita nanya dan pas banget dia udah ada lagi di belakang yang baru mateng. Langsunglah kita bungkus bareng beberapa jajanan lainnya juga. Selain roti ayam tadi, risol mayonya juga katanya sering jadi rebutan loh. Tapi ujung-ujungnya kita cobain semua macamnya nih. Yang ayam sayur, mayo pedes, semua enak-enak. Tapi emang paling mantep yang smoke beef dan keju ini nih. Rasa mayonya tuh kayak unik gitu, beda dari yang lain. Nah balik ke roti ayamnya ini, jujur pas dipegang aja udah berasa berat sih guys. Kayak padet banget. Rotinya super lembut dan isiannya tuh kayak ayam cincang halus yang dibumbuin manis gurih gitu. Enak banget sih ini, apalagi kalau anget. Asli ya, ini makan satu aja tuh puas guys rasanya. Kenyang pula. Paham banget kenapa ini roti jadi rebutan. Dari sini rencananya kita mau minum matcha sambil ngadem dan nunggu perut kosong guys. Masih sekitaran sini katanya ada cafe yang matchanya oke. Kita jalan kaki aja, walaupun agak panas tapi masih nyaman karena motong lewat gang-gang perumahan gitu. Jadi nggak terlalu berasa capek. Ternyata tempatnya tuh juga masih bagian dari rumah-rumah di sini dong. Kalian udah pernah ke Paper and Sip ini belum? Dari luar emang kayak rumah biasa aja gitu, tapi pas masuk duh adem dan cozy banget. Buat WFC ini PW sih. Terus dia sediain book corner yang bisa dipinjem buat bacaan sambil seruput minumannya. By the way ini kita cobain yang matcha latte. Ini tuh creamy, manis dan matchanya nggak yang terlalu strong gitu. Atau kalau kalian prefer yang lebih seger bisa cobain yang matcha lemonade ini. Saking betahnya nih kita lumayan lama sih diam di sini. Kalau perut belum berontak kita nggak akan gerak-gerak kayaknya. Abis ini kita mau lanjut makan yang kayaknya mandatory dan jadi makanan khas Cirebon favorit kita juga sih. Jujur agak susah pilihnya karena yang famous dan legendnya tuh banyak kan. Top 3-nya tuh yang Haji Aput, Kerucuk sama Mang Dharma gitu ya. Kayaknya di antara tiga itu nggak ada yang salah ya, sama-sama enak. Dan akhirnya kita cobain yang empal gentong kerucuk deket Bank BTN di Jalan Slamet Riyadi. Nah di sini aku baru tahu nih ternyata ada yang namanya empal asem. Jadi kuahnya tuh lebih light tanpa santan dan rasanya tuh lebih ke asem seger gitu. Tapi akhirnya kita cobain dua-duanya sih. Ini bisa pilih ya, isiannya mau full daging atau di mix jeroan. Dagingnya super empuk, effortless banget pas dikunyah dan sebenarnya kuahnya juga udah gurih sedap. Tapi yang empal gentong ini udah paling nikmat kalau ditambah lagi cabai bubuk, sedikit kecap dan perasan jeruk. Abis gitu dimakannya diguyur ke kerupuk kulit gini. Wah, mantep banget asli. Kalau yang versi empal asemnya menurutku lebih cocok dikasih sambal ijonya nih. Jadi lebih seger lagi. Oke sih ini, tapi kita tetap tim empal gentong yang pakai santan aja deh. Di sini juga ada yang jual kayak otak-otak dan tahu gejrot yang sempat kita cobain juga nih. Di Bandung juga ada sih sebenarnya yang jual tahu gejrot, tapi kenapa ya kalau makan di Cirebon tuh beda, lebih fresh dan sedep gitu. Nah perut udah kenyang, kita lanjut jalan-jalan dan nyorek dulu kali ya. Kemarin tuh kita sempet nandain katanya Pantai Kejawanan tuh baru direnov jadi proper untuk wisata. Pertama masuk di gerbangnya kalau nggak salah mobil tuh bayar 4.000 dan nanti tiket masuk ke pantai per orangnya tuh 5.500. Lumayan murah sih ya, dan rame juga loh di sini. Banyak keluarga yang bawa anak-anak buat main air atau pasir. Tapi sebenarnya kita agak sedikit ketipu juga sih guys. Ternyata kalau mau dapet langit bagus tuh harus
fokus kesininya pas jam-jam sunrise bukan sunset. Aduh, kita malah kemakan konten di TikTok yang bilang bisa nyorek dan dapet sunset di sini. Tapi tetap oke lah, cuma nggak sesuai sama ekspektasi awal kita aja. Malah kita jadi amazed sendiri sama view pabrik-pabrikan di seberang itu. Apa sih guys, ada yang tahu nggak? Keren juga loh. Setelah matahari udah bener-bener tenggelam, baru deh kita keluar dari kawasan pantai tadi. Kita rencananya mau makan malam bubur toha. Street food di sepanjang jalan ini juga katanya jadi kuliner malam favorit warga Cirebon ya. Ternyata tempat buburnya tuh kayak warmindo yang duduknya sebelah-sebelahan ngelingker gitu. Bikin suasananya jadi lebih warm gak sih? Kalau buburnya tuh sebenarnya simple aja, rasa yang comforting tapi lumayan enak kok. Kita sampai nambah 2 kali loh. Selain bubur ayam ada kacang hijau sama ketan hitam juga nih kalau pengen yang manis-manis. Tapi ini beneran rame banget sih guys. Yang makan tuh nggak habis-habis. Tiap ada yang beres makan langsung keisi lagi sama yang baru. Dari sana kita sempat cuci mata dulu di CSB, tapi nggak lama sih, cuma beli jus doang. Karena kita udah lumayan capek jalan seharian. Akhirnya kita pulang ke hotel aja lah ya. Tapi karena belum kenyang, ujung-ujungnya kita ngegojek Taichan Kopi Nama lagi dong guys di hari ketiga ini. Beneran doyan nih kita. Karena emang seenak itu please. Dan karena kemarin belum sempet cobain yang dibakarnya juga sih. Oh ya, kita cobain mie kocloknya juga. Tapi kayaknya mie ini tuh better makan langsung di tempat nggak sih? Nggak dibungkus kayak gini. Iya nggak? Dan finally beres juga nih part 3-nya. Stay tune terus ya guys. Masih banyak kok yang seru-seru lainnya. Bye!